Oke sahabat tani, pecinta tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan. Kali ini saya berada di kebun singkong. Kebun singkong yang terletak di daerah wilayah Mesuji. Ini merupakan tanaman singkong milik saya yang hari ini saya mengadakan pemupukan bersama istri saya. Perkenalkan istri saya, ini Mama Yogi. Oke sahabat tani, bahwa dalam bertani singkong itu diperlukan cara-cara atau teknik-teknik dari awal pengolahan tanaman, pengolahan tanah, pemupukan, perawatan sampai panen. Singkong merupakan komoditi hasil pertanian di Indonesia, salah satu hasil komoditi terbesar di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Lampung. Di sini akan saya terangkan yang pertama, di saat kita pengolahan lahan, seperti video saya terdahulu, sebelum diadakan pembajakan, terlebih dahulu lahan-lahan singkong kita semprot, yaitu semprot untuk mengendalikan gulma-gulma batang singkong hasil pasca panen terdahulu, yaitu ini dia hasilnya. Kalau tidak disemprot, maka gulma-gulma dari sisa batang singkong yang terdahulu itu akan tumbuh. Nantinya dia akan mengganggu tanaman kita, dan ini kita sudah perlakukan penyemprotan dengan cara mencampurkan ali dalam satu tangki 1 sendok makan, dilarutkan dengan air 16 liter dalam satu tangki, lalu disemprotkan secara merata khusus pada batang-batang sisa singkong panen terdahulu sehingga supaya tidak tumbuh. Kemudian dalam 1 hektar hanya membutuhkan 2 tangki saja, sehingga dalam per tangki modal untuk pengendalian gulma dari sisa batang singkong terdahulu itu hanya per tangkinya sekitar Rp20.000. Kalaupun tidak kita kendalikan, hanya kita kumpulkan begitu saja, maka harus mengeluarkan biaya per hektarnya itu antara 700 sampai 1 juta. Sedangkan dengan ini kita hanya mengeluarkan dana antara 50.000 sampai 100.000 per hektar. Jadi sangat irit ya sahabat tani. Terus kemudian kita bajak. Setelah kita bajak, maka sisa-sisa singkong, gulma-gulma batang-batang singkong panen terdahulu, lihat ini, dia tidak tumbuh lagi. Nah, setelah dibajak, kita tunggu ada hujan untuk meratakan hasil bajakan itu, lalu kita tanam. Setelah kita tanam, maka singkong akan tumbuh sehat seperti ini. Ini biasanya setelah kita tanam akan tumbuh gulma-gulma seperti ini ya. Ini gulma rumput biasa ya. Ini dapat disemprot dengan racun rumput biasa seperti glipomin, glidamin atau obat merek-merek yang lain. Dosisnya 200 ml per 1 tangki 16 liter ya. Nah, ini udah saya semprot, hasilnya lihat sahabat ya, hasilnya sangat bagus. Dan hari ini kita pemupukan, kemarin terlupakan ya, terlewatkan. Kemarin sebelum diadakan pembajakan, setelah disemprot dengan ali, saya tabur pupuk kohe atau kotoran hewan atau pupuk organik sebanyak kurang lebih 1 ton, karena 3 rit mobil kecil, mobil engkeng. Taruhlah 1 rit itu sekitar 500 kilo. Lebih lah 1 ton, 1,5 ton kotoran hewan dengan luas lahan 1 hektar. Kalau sahabat tani mau nanam ya mungkin bisa dilebihkan ya. Ini kan cara saya ya. Ini hanya sharing kepada sahabat-sahabat tani. Kalau ada sahabat tani ingin bercocok tanaman
singkong, mungkin ada manfaatnya. Lalu setelah itu kita bajak. Setelah bajak kita tunggu ada hujan untuk meratakan hasil bajakan tersebut. Lalu kita tanam singkong. Tanam singkong jaraknya untuk cara saya itu antara jarak 60 cm dengan 60 cm dengan 80 cm. Jadi dari jarak tanaman ini ya, tanaman ini ke tanaman yang ini itu 60 cm. Sedangkan dari sini ke sini gangnya itu 80 cm ya, 80 cm. Gangnya ini ya, gangnya ini 80 cm, sedangkan jarak tanaman ke tanaman yang lainnya itu 60 cm. Dan sekarang singkong kita sudah berumur 1 bulan 11 hari. Nah, ini kita coba pemupukan. Saya aplikasikan pupuk Ponska dengan Orea. Itu berbanding 2:1. Poskanya 2, Oreanya 1. Dengan harapan semoga hasilnya maksimal. Kalau masalah potensi hasil, itu tergantung bagaimana kita merawat dari awal. Apabila kita perbanyak pupuk kompos, maka hasilnya akan lebih bagus. Kebetulan karena pupuk kompos yang ada pada saya cukup tidak terlalu banyak, maka tanaman kita hanya kita mampu berikan 1,5 ton. Bagusnya itu 2 ton atau 3 ton per hektar kotoran hewan ya. Nanti potensi hasilnya tergantung umur. Kalau kita cabut umur 5 atau 6 bulan mungkin hanya mencapai 20 ton per hektar. Tapi kalau kita tunggu sampai umur 11 bulan atau 12 bulan, apalagi sampai 14 bulan, bisa mencapai antara 30 sampai 40 ton, tergantung kesuburan tanah kita ya. Oke sahabat tani, ini merupakan teknik-teknik petani pemula seperti saya. Meskipun saya sudah lama bercocok tanam di singkong, namun namanya orang tetap belajar dan belajar. Nah, kalau bagi sahabat-sahabat ingin membutuhkan cara-cara penanaman singkong, boleh ikuti cara-cara saya. Mungkin sahabat-sahabat punya cara-cara lain, silahkan. Bagi sahabat yang sudah menonton video ini, mohon bantuannya di subscribe ya, di like, di komen, ditonton terus. Dengan begitu saya akan selalu rajin mengupload video-video berikutnya. Oke sahabat tani, sedangkan cara pemupukannya ini, usahakan pemupukannya jangan terlalu dekat dengan tanaman. Contohnya ya, ini terlihat apa enggak ya? Oke, mana? Nah ini batang-batang singkong ya, batang-batang singkongnya ini ya, batang-batang singkong ini usahakan setengah jengkal ya, setengah jengkal dari batangnya untuk pemupukannya, sehingga akar-akar singkong itu tidak kebakaran atau tidak panas sehingga jadi mati. Jangan lupa penyiangannya, rumput-rumput biasa jangan sampai menutup atau mengalahkan tanaman-tanaman pokok kita, yaitu tanaman singkong kita. Itu sahabat tani ya. Sekali lagi mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen ya, untuk channel-channel berikutnya atau video-video berikutnya. Terima kasih. Salam pertanian, salam modal minimal hasil maksimal dari saya, channel Putu Yogi 78. Jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih.